Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Banyak yang menyarankan agar saya membuat konten podcast, bukan head to head seperti ini. Dan sebenarnya seperti itu, saya sudah berusaha beberapa kali untuk mencoba, tapi rupanya circle saya belum siap untuk itu. Banyak penolakan yang terjadi. But anyway teman-teman, selamat bergabung, selamat mendengarkan podcast ini. Saya mau cerita ini, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang teman yang merantau, menghabiskan waktunya di luar negeri, tepatnya di Malaysia, menjadi tenaga kerja. Beliau itu teman kecil saya, teman masa mulai sebelum sekolah lah sampai sekolah itu kami selalu sama-sama bermain bola di lapangan. Ya, tepatnya di Desa Bontowanai, Kecamatan Rilo Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, teman saya itu menghabiskan waktunya itu di perantauan kurang lebih 15 tahun. Jadi tiba-tiba ini saya ketemu secara tidak sengaja sih sebenarnya. Saya ketemu kemudian berbincang-bincang kenapa baru muncul dan lain-lain. Kemudian dia bercerita, saya usai sekolah, tamat SMP kalau tidak salah, beliau itu merantau ke Malaysia bekerja di perkebunan sawit. 15 tahun menghabiskan masa mudanya di sana, di Malaysia. 15 tahun, bayangkan. Saya tanya ke beliau, saya bilang, itu 15 tahun itu kamu nggak pernah pindah tempat kerja? Dia bilang tidak. Jadi saya selama 15 tahun itu saya bekerja di perusahaan yang sama. Wow, kan ini sesuatu yang gila banget. Kok betah ya seperti itu? Saya tanya nih, kok betah 15 tahun tuh? 15 tahun bukan waktu yang singkat. Kenapa kamu betah di perusahaan tempat kamu bekerja itu selama 15 tahun? Dia bilang, di tempat kerja saya itu saya betah di situ. Saya bilang gajinya besar, gede gitu, lumayan. Dia bilang tidak, gajinya ya sama saja dengan perusahaan yang lain. Tapi kenapa saya betah di situ? Yang pertama tuh beliau bilang, kalau saya mencari tempat kerja yang lain, bisa saja tempat kerja yang baru saya lebih buruk dari apa yang saya sedang tinggalkan. Itu yang pertama katanya. Jadi kalau dia cari tempat kerja yang lain, ya belum tentu dia akan mendapatkan tempat kerja yang seperti dia tempati bekerja saat ini. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, dia bilang, kalau saya pindah tempat kerja, maka yang susah itu adalah penyesuaian dengan lingkungan kerja yang baru, dengan teman-teman kerja yang baru. Nah, saya banyak belajar tuh dari beliau. Jadi yang pertama, dia betah 15 tahun itu karena dia sudah mensyukuri pekerjaannya saat itu. Sebagai, ada banyak sih sebenarnya, kalau di perusahaan itu kan ada semacam jenjang karir juga tuh. Nah, dia bilang, ya saya senang bukan kerja karena gaji yang besar, ya saya mensyukuri apa yang sedang Allah berikan pada saya. Nah, itu dia bilang begitu, itu luar biasa. Jadi kita bisa terapkan ini di kehidupan kita saat ini. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang bekerja, baik itu di sebuah instansi, perusahaan, atau toko, atau apalah itu, syukurlah tempat kerja kita saat ini, karena banyak sekali orang-orang yang ingin bekerja di tempat kerja kita. Nah, kira-kira seperti itu maknanya tuh. Lalu banyak yang bilang, loh, kenapa kita tidak mencoba keluar dari zona nyaman? Wow. Nah, teman saya itu, dia tidak mau pindah tempat kerja karena sudah mensyukuri di tempat kerjaannya selama 15 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang singkat. Nah, kemudian yang kedua, dia bilang, kalau saya pindah tempat kerja, penyesuaiannya susah lagi itu di tempat kerja yang baru. Harus memulai dari nol lagi. Nah, ini kita bisa belajar juga nih dari sini, bahwa bersosialisasi dengan teman-teman kerja kita, dengan lingkungan kerja kita yang saat ini sedang kita capai atau sedang menjadi tempat kerja kita, kita mungkin bisa ingat ini ketika kita pertama kali bekerja di tempat kerja kita saat ini, betapa ribetnya menyesuaikan diri dengan puluhan karyawan atau puluhan orang-orang di tempat kerja kita.
dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Ya mungkin kalau teman-teman juga bekerja dengan orang-orang dari berbagai macam suku dan budaya, tentunya menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja itu bukanlah hal yang mudah. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menyesuaikan diri, sudah menganggap teman kerja sebagai keluarga sendiri, maka teman saya itu bilang, ya kenapa harus ditinggalkan, karena mereka sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Anyway, teman-teman yang mau memberikan komentar terkait apa yang sedang kita bahas malam hari ini, jangan lupa di kolom komentar. Mungkin ada juga teman-teman yang punya pengalaman merantau dan bekerja di luar negeri, misalnya jadi TKI atau di tempat lain, ya silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Nah, itu kata teman saya tuh. Nah, singkat cerita, lalu saya bilang, jadi sekarang di mana? Dia bilang, saya sudah pulang ke kampung halaman dan membuka usaha, jadi semacam bengkel sepeda lah tepatnya, ya kecil-kecilan. Dari situ saya bertanya lagi nih ke teman saya secara tidak langsung. Jadi beliau bilang, saya mensyukuri yang terjadi saat ini. Beliau bilang banyak orang-orang yang pekerjaannya besar, yang gajinya gede, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri kehidupannya saat ini. Bukan berarti kita tidak boleh naik level atau kita tidak boleh berusaha yang lebih keras lagi, tapi memaksakan diri, apalagi ini di aduh agak ngeri sebenarnya ini mau bahas ini, ya we know lah, di banyak orang-orang juga di sekitar kita yang terlalu mengejar karir sampai harus sikut kiri sikut kanan, jilat atas jilat bawah terlalu memaksakan diri untuk menaikkan posisinya. Allahu Akbar. Dan oh ya, ini malam sehari sebelum suara ini saya rekam, saya ketemu juga dengan teman di salah satu warkop. Saya tanya tuh, kenapa tidak berkarir di tempat kerjamu? Dia bilang, ya saya sudah mensyukuri kehidupan saya saat ini. Jadi saya sudah mensyukurinya, tidak perlu lagi memaksakan diri untuk naik level. Dalam hal ini maksudnya jabatan. Nah, lanjut ke teman saya itu. Secara penglihatan kasat mata mungkin kalau kita bisa melihat, jadi usahanya itu bengkel sepeda kecil-kecilan. Saya juga belum pernah ke rumahnya, tapi kebetulan anak saya sering ke sana kalau ada sepedanya yang rusak. Dan sebenarnya saya tahu kehadiran beliau sudah pulkam itu dari anak saya juga. Terlihat itu bengkelnya kecil mungkin di mata sebagian orang, tetapi di matanya itu adalah sesuatu yang besar yang menghidupi keluarganya. Dia bilang, banyak, sedikit, besar atau kecil, tergantung bagaimana kita memaknai segala sesuatu yang hadir di kehidupan kita. Luar biasa. Jadi saya banyak belajar tuh dari teman saya, bagaimana dia mensyukuri hidupnya saat ini. Dan semoga apa yang telah saya ceritakan ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Ya setidaknya kita berusaha untuk mensyukuri apapun yang terjadi di kehidupan kita. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.